Assalamualaikum sahabat-sahabat Medina semua. Sudah lama banget kayaknya kita tidak rekaman Ustadz Rizky. Ini Ustadz, ada cerita-cerita apa nih Ustadz Rizky di belakangan hari-hari ini Ustadz? Yang menarik buat Ustadz, versi Ustadz ya cerita-ceritanya. Dulu waktu saya mondok saya kira ceramah tuh doang. Ternyata Ceramah tuh kirain ngomong doang gitu kan. Ya pokoknya baca ngomong gitu kan. Ternyata kalau pas udah dijalanin, kalau sehari pas dapat 2 jadwal, 3 jadwal, capek juga ternyata. Berasa gitu. juga, iya ternyata nggak doang ternyata gitu. artinya harus ada manajemen waktunya juga. Iya, terus ya tentu kalau misalkan namanya bicara bensinnya kan pengetahuan. Yes. Nah, kalau misalkan nggak tambah baca, ya itu aja materinya. Monoton akhirnya. Ya makanya kalau para pengurus masjid ngeliat ustadznya materinya itu aja, berarti ustadznya jarang baca. Oh gitu. Disarankan untuk ganti ustadz nggak? Ya nggak tahu. cuman memang artinya bener kata Imam Syafi'i, man lam yadzuq dzullat ta'allumi sa'atan falyadzuq dzullal jahli tula hayatihi. Siapa yang tidak ingin merasakan sakit-sakitnya belajar, falyadzuq dzullal jahli tula hayatihi, maka dia harus siap merasakan sakitnya kebodohan sepanjang hayatnya. Ya siapapun itu ya, ustadz, manajer, meskipun kita sudah di level yang memberikan advice, nasihat, contoh dan sebagainya, tetap harus banyak membaca, harus banyak belajar, karena yaitu dengan membaca kita memperluas cakrawala pengetahuan, memperdalam insight dan perspektif juga. Jadi gak ada ruginya lah, meskipun kita kadang, maaf ya, sehari baca satu halaman yang kadang halaman itu mungkin gak relate banget, atau mungkin ilmunya belum berguna banget, tapi ketika timingnya datang dan kita bisa punya pengetahuan saat itu, kepuasan itu baru muncul gitu. Makanya mulailah investasi membaca dari Kadang-kadang memang kita nggak pernah tahu kapan kita butuh sesuatu itu. Betul. Apalagi makin kesini, kalau dulu kan ya ustadz muda atau baru-baru keluar dari pondok, kita ngafalin teks, kultum Ramadan, ya kultum siapa yang mau nanya, nggak ada yang nanya kan. Kalau sekarang kajian, Iya. kadang pembahasannya apa, Ada feedbacknya juga dari jamaah gitu. kadang yang bikin agak, ya sebenarnya bukan menyebalkan ya, tapi di luar prediksi BMKG aja gitu. Kayak kajiannya kajian nasihat, nanyanya fikih. Ya jadi Iya. sampai tuh belakangan ini ya, mungkin sebulan belakangan itu 2 minggu belakangan ini, saya tuh beli kitab-kitab fikih, tauhid. Jadi kayak merojaah ulang, baca lagi gitu ya? Iya, memperkaya bacaan lagi. Karena tadi lah randomnya jamaah itu tidak tahu, apalagi wah hafal Quran pasti. Ya ekspektasinya mereka luar Iya, biasa. padahal kita yang ngafal Quran aja gitu, bukan berarti fakih juga kan gitu. Okay, Ya akhirnya saya mengamalkan, pokoknya kalau nggak tahu ya saya coba tahu. Ya betul, bener sih lebih kayak gitu. Kalau emang kita belum paham dalam tanda kutip suatu bidang, ya kita ngomong apa adanya aja. Pokoknya kalau nggak tahu ya Bu, nanti saya tangguhkan dulu pertanyaannya. Ini Ustaz, apa namanya gini, ketika mulai sebuah kajian atau apa gitu, maksudnya persiapan Ustaz seperti apa sih? Harus baca doa dulu kayak atau apa? Kalau untuk itu dilancarkan segala macam. Iya, berbincang tentang doa itu juga akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Dan kalau misalkan mau memulai apapun ya, bagi sahabat Madinah semuanya, mau memulai ceramah, memulai pekerjaan, memulai apapun itu, sebetulnya ya memang harus diawali dengan doa dan diakhiri juga dengan doa. Misalkan faida qara'atal Qur'ana fasta'id billah, ya kalau misalnya baca Quran, baca ta'awud, baca basmalah gitu. Ya sesimpel kalau dalam kitab Nafsul Ibad itu, kalau kita lupa mengawali segala sesuatu yang kita lakukan dengan bismillah, misalkan lupa nih di awal bismillah, faqra bismillahi fi awwaluhu wa akhiruhu. Oke, dari awal sampai akhir. Ya, bacalah, saya seolah-olah baca bismillah di awal dan di akhirnya. Nah, itu saking pentingnya memulai segala sesuatu dengan doa. Okay. Nah, ya kalau yang kajian-kajian lain kan banyak, misalkan ada tawasulan dulu, kirim doa dulu ke guru-gurunya, ke mu'alif kitabnya, itu tujuannya liziyadatil khair, atau mencari keberkahan, agar bertambahnya kebaikan. Selain itu jadi taklim, bagi pengajar dia memberikan ilmu, bagi pendengar dia mendapatkan ilmu, tetapi kita juga mendoakan orang yang menjadi sumber ilmunya itu yang menulis bukunya. Oh, biar artinya barokah buat yang tersambung ke semuanya. Makanya kan kalau dalam Quran itu amat tanah nata ini wa ahyi tanah nata ini, kita ini kan hidup 2 kali, mati 2 kali.
Ya ada hidup setelah mati juga. Iya, Terus ya sebelum kita diciptakan posisi kita mati. Iya, betul. Lalu dihidupkan fanafaktu fihi mir ruhi, ditiupkan ruh dalam perut ibu kita, dan itu sampai kita lahir itu kehidupan yang pertama. Mati yang kedua kan, dari yang tadinya sebelumnya tidak ada lalu hidup dimatikan mati, lagi, nanti dihidupkan lagi, dan itu tidak ada kematian setelahnya. Oh, abadan abada itu. Abadan abada. Makanya kalau misalkan yang amanu amilas solihat dia masuk surga, ya kafaru wa kadzabu dia masuk neraka, dan itu khalidina fiha abada. Selama masih ada tiket premiumnya yang di pertemuan sebelumnya itu ya. Iya. Selama kita masih punya tiket premium yaitu iman dan hidayah, insya Allah tetap masuk surga meskipun dikucek dulu. Dibersihin dulu. Ya namanya dicuci kan, dikucek, digosok segala macam ya, tapi itu. Nah, berbicara tentang doa, sebetulnya harusnya jadi pertanyaan orang-orang kayak kita gini, kayak Rizky, Mas Agung, itu memang harus berdoa, karena ya apalagi kalau nggak minta sama Allah gitu kan, kita berharap sama manusia kecewa, berharap sama diri sendiri kapasitas kita terbatas. Nah makanya kita butuh doa. Nah yang jadi pertanyaan, Quran itu juga merekam berbagai macam doa-doa. Ada doanya Nabi Ibrahim dan doa nabi-nabi yang lain, misalkan Nabi Sulaiman dan lain sebagainya. Ya Nabi Sulaiman aja doanya qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Nabi Sulaiman yang kaya raya. Kayanya itu terverified juga dalam Al-Qur'an, qala rabbi habli mulkal la yanbaghi li ahadin min ba'di. Jadi nggak ada yang lebih pengen kaya yang kekayaannya itu tidak tertandingi orang setelahnya dan orang sebelum itu masih berdoa. Ya ini yang karena konteksnya kita berbicara tentang perspektif keluarga juga ya. Banyak doa itu dari Nabi Ibrahim itu. Nah, di awal halamannya ini ya tentang doa Nabi Ibrahim di surat Ibrahim itu akhir juz 13 ya, kurang lebih satu halaman sebelum selesai itu, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau misalkan kita ngitung nikmat Allah itu tidak akan terhitung. Nah, terus di lanjutan ayatnya itu innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu udah madzalim, banyak kufurnya. Nah, habis itu lanjutannya doa Nabi Ibrahim itu Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram. Rabbana liqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas tsamarat la'allahum yashkurun. Jadi ketika menjalankan perintah Allah untuk ke Mekah, Nabi Ibrahim juga nggak kepedean gitu, Mas Agung, kayak saya Nabi, saya disayang Allah, tenang aja kamu di Mekah gitu. Itu nggak sepede itu juga Nabi itu. Maksudnya ada khawatir juga. Ada khawatir, ada permohonan, ada rasa. Ya normalnya manusia ketika dia menghadapi sesuatu yang tidak pasti, juntrungan yang maksudnya gini ya. Di dunia aja kalau kita jalan, kalau kita tahu di sana ada duitnya, proyekan, berangkat kita gas langsung, karena jelas. Jelas, oke. Lah ini Mas Agung bayangin, misalkan Mas Agung dapat perintah dari atasan, kamu kerja di sini, tempat itu nggak ada tanam-tanaman, di darain itu maksudnya tempat yang memang tidak bisa diberikan tanaman di situ karena gersang dan berbatu. Oke. Di Mekah itu maksudnya ketika zaman dulu itu Nabi Ibrahim pun juga belum pernah mendengar kata Mekah atau seperti apa? Kalau mendengar Mekahnya iya, cuman hidup di situnya tidak expect gitu. Kalau akan diutus ke sana gitu. Okay. Nah, di Goiri Darain ini tempat yang tidak bisa ditumbuhi, tidak bisa dikasih tanaman. Jadi memang ya gersang gitu. Gersang dan tidak apa-apa. Makanya kan ketika ada Safa dan Marwah sa'i itu, ya karena memang nggak ada yang bisa dicari lagi sama istrinya Nabi Ibrahim ini. Ya akhirnya dia memberikan satu isyarat bahwasannya penting itu usaha dulu. Nah, jadilah disyariatkan sa'i untuk menggambarkan ikhtiar manusia dan aslinya untuk ikut merasakan sulitnya gimana? Istrinya Nabi Ibrahim dulu. Cuman kan kalau sekarang sudah dibungkus pakai AC, jadi nggak kerasa panasnya. Iya, kalau syariat ininya kan sama kayak wukuf dan lain sebagainya, itu sebetulnya untuk merasakan bahwasanya ada perjuangan fisik di balik ibadah itu. Nah, kembali kepada doa. Inni askantu min dzurriyyati biwadi di ghairi darain. Saya sudah menempatkan keluargaku di tempat yang tidak bisa ditumbuh-tumbuhi sesuatu, yang nggak ada apa-apa, gersang, panas. Indal baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia, di sisi Ka'bah ya. Okay. Makanya Mekah itu memang bukan hanya sekarang aja jadi tempat yang mulia dan dikunjungi banyak orang, senang. Dari masa Nabi Ibrahim yang belum ada orang pun. Ya kalau misalkan hari ini
masih sawah belum jadi kaplingan gitu ya. Itu kan udah ada sawahnya, masih bisa ditanam gitu. Kalau dulu udah nggak ada penduduk, Kosong. nggak bisa diapa-apain. Ya apa yang mau diharapkan dari tempat seperti itu? Kalau bahasa bisnisnya sama sekali tidak membawa prospek gitu. Berarti ini sorry Ustaz. Sudut pandang manusia, maksudnya sudut Iya. pandang Nabi Ibrahim sebagai manusia, itu tidak ada tidak prospek, tidak prospek dan Oke. itu membawa ketakutan sebagai pribadi. Oke. Inda baitikal muharram. Na rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Nah, tapi ya memang kalau misalkan saya sudah berkorban dengan menaruh mereka di situ, rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Bimbinglah mereka untuk senang sholat, mendirikan sholat. Faj'al af'idatan minan nas, dan jadikanlah orang-orang sekitar situ tahwi ilaihim. Tahwi itu cenderung, artinya dibikin senang. Bawaannya senang sama mau nolong kalau ada itu. Cuman memang ya tidak sebanyak apa juga orangnya kan. Tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Jadi pengen kalau misalkan ada keluarganya hidup di sana ya orang-orang tuh senang, orang-orang nggak ngejulidin lah, orang-orang nggak bertindak buruk terhadap keluarganya yang sudah ditinggal jauh. Karena kan sudah ditaruh di Mekah, ditinggal lagi sama Nabi Ibrahim. Iya. Sorry. Itu kan ketika Siti Hajar sama Nabi Ismail dibawa ke sana, itu kan kondisinya memang benar-benar kosong ya, nggak ada siapapun justru kan. Artinya kenapa doanya Nabi Ibrahim itu Tetap ada yang melintas tempat itu, tetap ada. Oh, gitu. Tetap yang melintas. Bukan berarti tetangga-tetangganya kan belum Karena ada kan gitu, Ustaz. dulu masyarakat Arab itu nomaden, dia tidak dalam satu tempat tertentu, tapi dia geser-geser. Nah, warzuquhum minas samarat la'allahum yashkurun, dan berikanlah mereka rezeki dari buah-buahan ya. Maksudnya ya cukup-cukupan untuk konsumsi dan lain sebagainya, la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Kadang saya membaca ayat seperti ini, iya ya, ternyata memang tetap yang namanya syukur itu ada wasilahnya. Ada wasilah perantaranya, misalkan ya ada rezekinya dan lain sebagainya. Maka dari situ sebenarnya cara bersyukur yang paling sederhana itu, selama kita masih dapat apapun yang masih bisa kita nikmati, itu harus dijadikan sarana bersyukur gitu. Karena kan kalau syukur itu artinya mengandung rasa terima kasih, sadar diri bahwasannya kita sudah diberikan nikmat. Bahkan untuk bernafas pun itu sudah bagian yang harus Kita syukuri. disyukuri. Karena hidup ke dunia saja, kita datang ke dunia saja, artinya kita sudah punya potensi untuk bisa masuk surga itu tuh. Ya mungkin kadang orang lepas, Hidup di dunia saja. kita sudah punya potensi untuk masuk surga. Ya bagus kita nggak diciptain jadi kucing misalkan gitu. Oh, ya kita. Oke, itu bukan di luar kita sebenarnya. Iya, artinya dengan saya, Mas Agung, terus sahabat Madinah, semuanya hari ini tercipta sebagai manusia yang dimana laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baik bentuk dan tentunya dengan sebaik-baik kesempatan juga. Kita itu selalu berpotensi untuk menjadi makhluk yang terbaik, yang dimana kalau kita bisa memenuhi unsur ibadah dan khalifah, artinya hubungan kepada Allah baik, kepada manusianya bagus, itu akan jadi mulia. Dan itu tidak akan dapat kesempatan itu kalau kita maksudnya diciptakan sebagai malaikat, kita diciptakan sebagai gunung, lautan dan sebagainya, karena Makhluk-makhluk yang lain lah. hanya manusia yang diberikan kebebasan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman silakan, kafir silakan. Tapi kalau makhluk lain, i'tiya tau'an au karhan. Kata Allah, kamu harus nurut perintah saya, senang gak senang harus nurut. Ya kalau bumi nurutin keinginannya, pengennya mah gulung manusia aja pengennya. Artinya nggak dikasih pilihan kan? Nggak dikasih pilihan. Ya kalau kan ada yang hadisnya seperti itu ya. Ada. Nah, kalau misalkan nurutin maunya gunung, maunya matahari, maunya mau udah geprek manusia aja pengennya. Cuman karena mereka nggak diberikan kebebasan ya itu, makanya dengan menjadi manusia kita sudah diberikan satu pilihan. Maka pilihlah untuk bersyukur. La'allakum tashkurun, supaya mereka ini bersyukur. Nah, habis itu lanjutannya, Rabbana inna adlalna katsiran minan nas. Apa tuh? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dar'in inda baitikal muharram Rabbana liqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum la'allahum yashkurun. Rabbana inna adlalna katsiran minan nasi. Apa lagi? Oh iya. Rabbana innahunna adlalna katsiran minan nas wa man tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Nah, itu
hal-hal seperti ini, kalau misalkan kita lihat ya pada zaman Nabi Ibrahim memang banyak berhala ya. Banyak berhala ini yang menyesatkan mereka. Makanya Nabi juga meminta bahwasanya jangan sampai disesatkan oleh berhala. Dan apa ya, beberapa doa Nabi Ibrahim yang direkam itu salah satunya wa id qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina. Ada hadza baladan amina, ada hadzal balada amina, dan beberapa selanjutnya berbeda. Yang satunya warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Wa id qala Ibrahim ja'al hadza baladan amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Yang doanya jadi selain biar dikasih rezeki juga jangan sampai menyembah berhala. Nah, kalau misalkan dalam konteks hari ini ya, kalau dulu berhala itu benar-benar patung, ya patung dibikin gede dan lain Di sebagainya. zaman Nabi Ibrahim. Ibrahim. Ketika masih ada orang tuanya itu ya. Anak budal asnam ini berhala, jangan sampai anak-anak yang menyembah berhala. Robbana innahunna adlalna katsiran minan nas, banyak orang tersesatkan oleh berhala. Hari ini berhala itu bisa bertransformasi jadi apapun. Contohnya apa tuh? Ya kayak misalkan kita lebih patuh sama atasan daripada sama perintah-perintah Allah. Oh gitu. Kita mau mematuhi perintah manusia tapi kita meninggalkan yang jadi kewajiban kita sebagai hamba. Itu otomatis kita menjadikan berhala itu dalam bentuk pekerjaan, dalam bentuk orang. Kita bisa bergantung sama orang lain tapi kita lupa bahwasanya kita perlu bergantung sama Allah. Artinya apapun yang melupakan kita kepada Allah itu ya bisa kategorinya bisa berhala. Berhala. Kadang kan gini ya. Ya ini semoga tidak tepi jurang ya, tetapi apa tuh? tapi fakta ya. Ya, Kadang pada era-era politik dan lain sebagainya, siapapun yang mereka dukung benar salahnya jadi benar. Itu kalau aku bisa salah satunya kemarin baru kejadian juga soalnya. Iya kan gitu misalkan ya namanya kita kan seharusnya berpikir sederhananya, namanya manusia pasti berpotensi besar untuk melakukan kesalahannya. Kalau ketika salah dikritik, kalau ketika benar ya diapresiasi, begitu aja kan beres aslinya. Tapi ini pokoknya dijunjung betul, salahnya jadi benar, benernya jadi kayak risalah gitu. Itu kayak jadi nabi baru gitu. Iya, akhirnya kita seolah-olah punya berhala baru, dan itu ketaatan kita pada hal itu jangan sampai mengalahkan yang lain-lain. Nah, Nabi pun berdoa sampai seperti itu gitu. Makanya ada satu cuplikan kisah ya dari Gus Baha, itu lucu juga. Kalau ketika di kanan sini ngeliat umatnya Nabi Adam yang jadi orang-orang baik, Nabi Adam tuh senyum. Karena kan pasti semua keturunan Nabi Adam. Oh iya dong. Tapi ketika ada yang berperang, bermusuhan, bertumpahan darah, yaitu Nabi Adam sedih. Karena itu juga kok anak-anakmu berantem gitu. Jadi satu hal yang paling dicintai memang pasti seorang Nabi mengharapkan semua keturunannya baik. Makanya yang ditanyakan oleh Nabi Ibrahim seketika mau meninggal itu, ma ta'buduna min ba'di, siapa yang kamu sembah setelah aku nggak ada gitu. Setelah aku nggak ada. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Jadi kita akan menyembah apa yang kamu sembah dan menyembah apa yang ayah-ayahmu sembah. Makanya sebenarnya ketika ada sejarah bahwasanya orang tua Nabi Ibrahim itu namanya Azar. Azar ini kan penyembah berhala. Maka dengan hal seperti itu menunjukkan bahwasannya Azar ini bukan ayah kandung, tapi orang yang mengasuh Ibrahim dari kecil. Itu tafsirnya atau? Iya, tafsirnya. Jadi ayatnya nih, wa id qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhid aslaman alih. Nah, jadi kalau orang tua biologis dalam bahasa Arab biasanya pakainya walid. Nah, kalau misalkan abun atau bapak itu bisa dimaknai bahwasannya orang ini yang mengasuh layaknya seorang bapak. Jadi kalau di tafsir Syarawi itu abun itu siapapun misalkan yang merawat kita dari kecil, meskipun dia bukan ayah kandung, disebutnya sebagai abun. Nah, tapi kalau yang secara genetik biologis itu walid. Nah, itu makanya wali daya itu kan, dan kedua orang tua aku maksudnya itu kandung, orang tua biologis. Nah, seperti itu. Yang doa itu ya. Betul. Jadi ya yang pasti keturunan Nabi itu kan dijamin maksum. Dan dijamin maksum pun itu bukan hanya nabinya, tetapi keturunan ke atas dan ke bawahnya itu insya Allah dihindari dari kemusyrikan.
Maka dari itu, ya apalagi kalau misalkan hari ini ya keturunan Nabi gitu ya, keturunan Nabi Muhammad dan sebagainya gitu. Jadi kalau ada yang nakal gimana dan lain sebagainya ya itu di luar pembahasan kita. Oke, Ustaz, kalau tadi kan pembahasannya kan masalah tentang doa Nabi Ibrahim. Setahu saya nih semua nabi itu, maksudnya seluruh nabi yang diturunkan itu ada pasti bawa doa-doa masing-masing lah katakanlah. Nah, kita bicara Nabi Ibrahim itu apakah cuma bicara soal satu doa aja yang itu, apakah ada beberapa doa-doa apa ya selama beliau hidup gitu lah katakanlah itu. Macam-macam ya, doa itu banyak, makanya Nabi Nuh misalkan. Itu pernah berdoa supaya memang kaumnya luluh lantakan. Oh gitu. Iya, ada di surat Jin itu. Di Quran surat Jin di 9 tuh ada seperti itu. Dan ada juga ya doa-doa ya kayak Nabi Sulaiman, Rabbi habli mulkal yang bagi tadi itu sudah. Itu kan ya nggak melulu tentang ampunan, nggak melulu tentang apa macam-macam. Memang perjalanan itu berbeda-beda dan para nabi itu memberikan contoh bahwasannya dari sisi kemanusiaan pun ada kebutuhan seperti itu. Dan ya menjadi mukjizatnya mereka masing-masing juga kan ketika Nabi Sulaiman jangankan minta kerajaan ya, beliau itu punya angin khusus. Angin piton. Iya, angin piton, punya angin khusus untuk kemana-mana pakai angin. Iya. Tapi ya yang membedakan ya Nabi juga sebenarnya sempat nanya gitu, kenapa kok Nabi Sulaiman kasih angin, saya enggak gitu. Iya, Nabi Muhammad nanya. Iya, nanya. Ya akhirnya yang dijawab pakai surat Ad-Duha itu, alam jidika yatiman fa'awa, wa wajadaka dolan fahada, wa wajadaka ailan fa'agna. Ya kamu tuh dulu yatim terus ada yang ngerawat. Terus habis itu kamu tuh dulu dalam lingkungan yang sesat dan habis itu saya berikan hidayah. Jadi ya ini lagi-lagi saya dengar dari Gus Bah itu ya. Jadi nikmat-nikmat yang diberikan pada Rasul itu nikmat keseharian. Saya kalau beliau ngasih contoh, misalkan kamu bisa pergi ke Mekah Madinah pakai angin tiap hari, cuman di sana nggak boleh ngopi. Bisa juga sih. Nikmat nggak? Mendingan mana? Mendingan bisa ngopi tapi pakainya nggak pakai angin gitu kan? Tapi masih bisa ngopi gitu. Ya juga ya, maksudku. Itu kan kalau kita tarik kepada kehidupan kita sehari-hari, alhamdulillah masih bisa makan nasi. Alhamdulillah masih bisa menikmati apa yang kita mau ya. Kalau misalkan ada waktu di mana kita tidak bisa menikmati yang sehari-hari harusnya kita nikmati, itu kan jadi berat juga buat kita. Tapi kalau aku coba tadi dari Ustadz yang sampaikan tadi sebenarnya lebih kayak gini sih, kalau aku dari versiku itu sebenarnya masanya beda Ustadz soalnya. Masa ketika tadi zaman umatnya Nabi Sulaiman dan umatnya Nabi Muhammad itu kan berbeda. Gitu. Jadi alat toolsnya untuk ini juga pasti berbeda lah. Betul, makanya gitu. Mukjizat itu sebenarnya artinya bukan yang sesuatu yang wah, yang bikin ajaza yu'jizu ijazan itu artinya melemahkan. Ya kalau misalkan zaman dulu lawannya Ratu Bilqis, iya kan? Nggak mungkin pakai Al-Quran itu. Iya, nggak mungkin pakai kehidupan sederhana ala Nabi gitu. Ya diberikannya ya kekayaan itu. Makanya kan pasca Nabi Sulaiman mendapatkan kekayaan yang luar biasa yang sampai Ratu Bilqis takjub melihat istananya Nabi Sulaiman itu ya, itu menjadi melemahkan Ratu Bilqis yang akhirnya dia beriman gitu. Ijaz itu artinya melemahkan, sesuatu yang melemahkan. Misalkan Al-Quran disebut mukjizat karena saat turunnya itu di mana para penyair masih mendapatkan status sosial yang sangat tinggi, sangat mulia, tiba-tiba ada pesan-pesan yang sangat indah, ritmis dan bernilai sastra gitu, disampaikan sama orang yang nggak bisa baca dan tulis. Makanya ketika Al-Quran merekam in hadza illa satrul awwalin, in hadza illa sihrun mubin, itu ejekan orang-orang penyair yang meledek Nabi Muhammad. Kamu ini cuma membacakan cerita masa lalu, kamu ini membawakan dongeng, kamu ini penyihir dan sebagainya. Karena mereka nggak expect orang yang nggak bisa baca tulis kok menyampaikan sastra sedemikian tinggi gitu. Nah itu melemahkan. Lalu apalagi ijaz Nabi Muhammad ketika diuji, coba dong kalau kamu beneran Nabi belah bulan. Jadi belah bulan, tapi ijaz ini memang satu hal yang tidak bisa ditiru. Tidak bisa ditiru. Misalkan Mas Agung, saya mau belah bulan Mas Rizky kan Nabi Muhammad, ya nggak bisa. Atau cerita lain ngeluarin air dari tangan, ya nggak bisa. Oh itu yang cerita lain. Kan ke gua digigit ular, sama Nabi sembuhnya diludahin. Kebetulan teman saya ada yang sakit nih. Ludahin. Ya nggak bisa itu. Makanya laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Uswah hasanah itu maksudnya
keteladanan perilaku yang bisa ditiru. Oke. Gitu ya. Ustaz, coba kalau misalnya tadi kita masalah doa ya, doa-doa harian yang bisa kita contoh coba Ustaz. Seperti apa sih doa harian? Misalnya kalau tadi Ustaz Rizky menggarisbawahi ini, kita coba cerita tentang Nabi Ibrahim yang memang konotasinya itu karena berkeluarga gitu kan. Tapi kan ada doa-doa yang lain yang sehari-hari kita bisa contoh dalam tanda kutip gitu Ustaz. Satu yang sering saya pakai itu kadang kalau misalkan lagi gini awal-awalnya suka lupa nih, cuma ya misalkan kalau yang paling sering dipraktekkan, Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan. Saya berlindung kepadamu ya Allah dari rasa takut dan rasa sedih. Wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, dan aku berlindung padamu dari rasa lemah dan rasa malas. Wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, dan aku berlindung kepadamu dari kekikiran. Kekikiran. Dan habis itu ya wa ghalabatid daini min qahrir rijal, dan ya terlilit utang, lalu dibully gitu ya. Qahrir rijal itu maksudnya perilaku yang tidak baik dari orang-orang, itu juga kepake buat kita itu. Kan aku tuh sering mendengar kata-kata istighozah. Itu kan kumpulan doa-doa banyak banget tuh kalau nggak salah. Itu sebenarnya seperti apa sih istighozah itu secara harfiahnya atau artinya sebenar-benarnya apa sih Ustaz? Kalau istighosah itu kan doa bersama ya, dan memang yang dilakukan bareng-bareng gitu kan. Ada bacaan-bacaan tertentu yang memang sudah disusun ya. Kalau secara pribadi untuk karena mungkin saya bukan yang mempraktikkan itu secara rutin ya, jadi saya tidak mengetahui betul persis secara faidahnya, secara sisi kebahasaannya dan lain sebagainya. Tetapi yang perlu kita yakini, ud'uuni astajib lakum. Kalau kita berdoa sama Allah mesti dikabul. Mesti dikabul. Ya, kalau dalam pertemuan sebelumnya, pentingnya doa itu salah satunya yang akan menggiring kita memiliki potensi untuk menjadi pribadi yang siap menerima ketika doa itu dikabulkan. Nah, salah satunya istighosah ya seperti itu, meminta perlindungan, meminta kelancaran urusan dan sebagainya, atau juga ya kayak pembacaan ratib. Nah, dan makanya sebagainya. aku kan cuma suka dengar diajak lah katakanlah itu. Terus tapi ketika aku baca di Al-Quran atau apa, itu ada kata istighosah, itu arti istighosah kan dengan sungguh-sungguh itu kalau nggak salah itu berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, makanya ketika di lapangan lagi di realitinya istighosah itu doa bareng-bareng gitu. Jadi mana yang tepat, yang mana sebenarnya itu menerjemahkan? Semuanya tepat. Oh, tepat ya. Doa itu kan secara bahasa tolabul fi'li minal adna ilal a'la, permohonan dari yang bawah kepada yang di atas. Pada yang dari yang lemah kepada yang kuat. Itu doa. Ya, Nah, apapun doanya, bagaimanapun teknis dan caranya, tujuannya itu kan supaya dikabulkan. Cuman beberapa teknis yang bisa membantu doa itu cepat dikabul, misalkan doa rame-rame 40 orang plus 1. Kalau misalkan di atas 40 orang mesti ada satu orang atau sekian yang dikabulkan. Itu juga nggak perlu dimaknai gini, oh berarti kalau potensi doanya dikabulkan 10 orang, kumpulkan 400 orang. Nggak gitu ya. Itu maksudnya begini ya, namanya doa pasti dikabul. Cuma ada timingnya. Oh ya, tadi saya balik ke doa tadi yang saya udah ingat tadi. Allahumma aslih lana dinana allati hiya ismatu amrina wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana waj'alil hayatana ziyadatan min kulli khair waj'alil mautana rahatan lana min kulli syarr. Jadi mohon supaya diperbaiki, dibenarkan urusan agamaku, urusan akhiratku, karena kita akan kembali ke akhirat. Dan yang paling penting itu waj'alil hayatana ziyadatan lana min kulli khair, supaya hidup kita ini menjadi sarana ladang bertambahnya kebaikan. Waj'alil mautana rahatan lana min kulli syarr, dan kematian kita jadi tempat peristirahatan dari kemaksiatan. Nah, kembali pada pembahasan doa-doa Nabi Ibrahim, lanjutannya setelah Rabbana inni askantu min dzurriyyati itu adalah Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'alal min syai'in fil ardi wa la fis sama. Allah itu mengetahui detail-detail yang kita ucapkan, yang keluar gitu ya, ataupun yang nukhfi, yang kita sembunyikan. Wa ma yakhfa 'alal min syai'in, dan tidak ada sesuatu apapun yang luput dari Allah. Nah, lanjutannya itu Nabi pun bersyukur bahwasanya punya anak. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq. Nabi pun bersyukur karena di usia tuanya Nabi Ibrahim ya diberikan anugerah Ismail dan Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a, sungguh
Tuhanku Allah Subhanahu wa taala itu mengabulkan dan mendengar doa. Itu juga terjadi kepada Nabi Zakaria misalkan, di usia tuanya baru punya anak dan lain sebagainya. Jadi persoalan keturunan ini memang harus disyukuri karena jadi wasilah kebaikan buat orang tuanya juga. Dan doanya lagi-lagi Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Pengen keturunannya itu muqimas shalah, senang mendirikan sholat. Nah, itu Rabbana wa taqabbal du'a, tolong dikabulkan ya Allah doanya ini. Baru di akhir itu Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Dimintakan ampun doa untuk kedua orang tua. Maka dari itu maksudnya apa? Ketersambungan doa antara orang tua ke anak, anak ke orang tua itu menjadi hal penting, karena dengan saling mendoakan inilah ya akan terjadi siklus yang baik. Bahkan kalau misalkan dalam hadis itu doa anak soleh ini doa yang tidak terputus meskipun orang tuanya sudah tidak ada. Maka dari itu karena proses menjaga hidayah, proses melembutkan hati itu adalah proses yang perlu dilakukan dengan teamwork. Ya salah satu teamwork terkecil dalam keluarga itu anak mendoakan orang tua mendoakan anak. Kira-kira seperti itu. Teamwork terkecil itu adalah rumah tangga, jadi kan saling mendoa dan lain. Aku tuh sering nitip doa kepada anak-anak aku dalam arti kakak adik tolong ayah bunda didoain gitu. Kami berharap gini kan, ternyata mereka kan ketika di pesantren apa segala macam kan disuruh bangun pagi apa segala macam, atau nitip doa deh ketika kalian bangun pagi gitu, kira-kira kayak gitu. Itu gimana? Iya bagus. Jadi memang harus didoakan. Jadi sama ya ayah saya juga gitu. Ketika saya tanya, kok ayah bisnis saya di pesantren terus, jawaban beliau ya biar ayah doain gitu. Jadi memang salah satu harapan orang tua ya salah satunya ternyata gitu ya? doa. Dan memang kiai saya juga seperti itu. Jadi anaknya diajarin ngaji, disuruh ngafal Quran supaya memang ngerti caranya berdoa, ngerti caranya mendoakan orang tua. Ya memang sepenting itu, meskipun kelihatannya mungkin sepele ya, tiap habis sholat Rabbi firli walidayya warhamhuma rabbayani shaghira. Cuman kita nggak tahu perkara mana yang Allah mudahkan itu mungkin karena doa anak kita, atau seorang anak yang mungkin kehidupannya berjalan baik-baik aja, lancar, itu mungkin karena masih ada cover doa dari orang tua itu. Ya memang sifatnya tidak terindra mata, tapi ya, itu terasa ya. Beberapa pengakuan orang misalkan setelah orang tuanya nggak ada ya kerasa berat, kerasa sulit, ya mungkin karena sudah tidak ada support doa gitu. Jadi dia gitu harus kuat-kuat sendiri gitu ya. Mungkin ya cuman juga nggak bisa dimaknai berarti saya punya anak. Nggak juga, tapi ya artinya memang kekuatan doa itu nyata adanya gitu Mas Agung. Siap. Oke, baik Ustaz, terima kasih. Semoga apa yang kita sampaikan ini disampaikan tadi itu aplikatif, bisa dipakai sehari-hari. Makanya saya tadi pertanyaanku tentang doa harian itu apa aja sebenarnya, karena supaya bukan cuma sekedar diangan tapi bisa di. Ya kalau doa harian yang paling umum dan paling laris ini kan Rabbana atina fid dunya hasanah, itu ya, doa sapu jagat kalau. Doa jagat. Oh iya. Ya memang itu doa yang sangat simple dan sudah mencakup semuanya. Di dunia baik, di akhirat baik, beres sudah. Iya, selesai ya. Beres. Tapi ya beberapa pendetailan lain itu untuk menegaskan aja. Dan kalau misalkan kita, jadi ulama itu dulu malah pujian ke Allahnya panjang, sholawatnya panjang, doanya dikit. Nah itu bentuk keseriusan. Maksudnya banyak-banyak hafal doa, banyak-banyak hafal pujian-pujian kepada Allah dan kepada Nabi ini mempertegas kalau kita serius berdoa, ya gitulah kurang lebih. Oke, baik. Ustaz, semoga apapun lah nanti tadi yang aku sampaikan berulang-ulang kali bahwa apa yang kita ini menginspirasi lah, bisa dipraktekin buat teman-teman Madinah semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.